Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis. Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis. Dalam PP ini, PT Danantara Sumber Daya Indonesia diberi kewenangan untuk menentukan harga jual komoditas sumber daya alam strategis. Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis. PP yang resmi diteken pada 20 Mei 2026 ini dibentuk untuk mendukung kinerja PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai BUMN khusus yang akan melakukan ekspor 3 komoditas strategis, yakni batu bara, minyak kelapa sawit, dan ferroalloy. Dalam peraturan ini, harga jual komoditas sumber daya alam strategis ditentukan oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Hal ini tertulis pada bab 3 pasal 3 ayat 2 PP nomor 24 tahun 2026. PT DSI dapat menentukan margin dalam tingkat kewajaran dari proses ekspor SDA tersebut, seperti tercantum pada pasal 3 ayat 4. PT DSI lahir sebagai perusahaan plat merah yang berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Danantara dengan tugas utama menjadi BUMN ekspor satu pintu guna memperkuat tata kelola perdagangan sumber daya alam strategis nasional. Kebijakan ekspor satu pintu ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan dari praktik kecurangan serta mengoptimalkan penerimaan negara dan mengamankan devisa negara dari ekspor sumber daya alam. Jakarta, Tim Liputan ADS Channel. Ya, Amerika Serikat resmi memberlakukan tarif bea masuk 10% untuk Indonesia. Ketetapan ini diberlakukan hingga 24 Juni 2026. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan tarif perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat akhirnya ditetapkan 10% yang menyatakan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dikenakan tarif tambahan sebesar 10% ditambah peluang pembebasan tarif untuk sejumlah produk unggulan nasional. Ketetapan ini berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan peluang besar bebas tarif produk unggulan Indonesia. Mendak menambahkan hasil akhir kesepakatan perdagangan yang diterbitkan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat ini memberikan pengakuan positif terhadap langkah Indonesia. Adapun Indonesia resmi masuk dalam kelompok 6 negara prioritas atau Good Group bersama Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Meksiko, dan Pakistan. Kelompok ini memperoleh pertimbangan khusus dalam kebijakan perdagangan negeri Paman Sam setelah dinilai menunjukkan komitmen nyata dalam menanggulangi praktek kerja paksa dan melarang impor produk yang terindikasi dari praktek tersebut. Pada prinsipnya kita mendapatkan kesempatan yang baik dan kita akan terus berkomunikasi dengan pemerintah Amerika terkait mungkin nanti komoditas lain yang kita bisa misalnya 0% ya, karena ini kan ada ketentuan baru lagi dari Amerika. Ya, pemirsa, dalam 5 bulan pertama tahun 2026, pemerintah telah menarik utang baru sebesar 386 triliun rupiah. Meski kembali menambah utang, Kementerian Keuangan menegaskan pemerintah tidak menghadapi kendala dalam penerbitan surat utang negara maupun instrumen pembiayaan lainnya. Pemerintah telah menarik utang baru sebesar 386 triliun hingga akhir Mei 2026. Nilai tersebut setara dengan 46,4% dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar 832,2 triliun rupiah. Secara keseluruhan, realisasi pembiayaan anggaran hingga Mei 2026 mencapai 379,4 triliun atau 55,1% dari target APBN sebesar 689,1 triliun. Dari sisi pembiayaan non-utang, pemerintah mencatat realisasi negatif sebesar 6,5 triliun atau setara dengan 4,4% dari target 143,1 triliun. Meski kembali menambah hutang, Kementerian Keuangan menegaskan pemerintah tidak menghadapi kendala dalam penerbitan surat utang negara maupun instrumen pembiayaan lainnya. Kementerian Keuangan mencatat yield tenor 10 tahun berada di level 6,68% per 3 Juni 2026. Angka tersebut relatif stabil dibandingkan beberapa bulan sebelumnya, meski pasar global masih dibayangi ketidakpastian.
Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, sementara itu sebagai balasan atas serangan Iran pada hari Minggu malam, Israel meluncurkan serangan ke Iran pada hari Senin ini. Israel tetap menyerang Iran meski telah dibujuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menunda serangan balasan tersebut. Militer Israel mengklaim telah meluncurkan serangan balasan ke sejumlah target militer di wilayah Iran. Media Iran menyebutkan ledakan terdengar di 3 wilayah, yakni Teheran, Isfahan, dan juga Tabriz. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disebut telah menyetujui permintaan Trump untuk menunda serangan demi mengejar kesepakatan damai antara Israel dan Iran. Trump bahkan menyatakan Netanyahu tidak memegang kendali atas keputusan strategis tersebut. Pernyataan ini muncul setelah militer Israel mendadak meluncurkan serangan udara ke wilayah ibu kota Beirut, Lebanon pada hari Minggu kemarin. Langkah tersebut menjadi serangan pertama sejak Amerika Serikat mengumumkan rencana gencatan senjata untuk Lebanon pada pekan lalu. Ya, pemirsa, para ekonom Goldman Sachs Group memproyeksikan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed batal memangkas suku bunga acuan pada tahun 2026 ini. Perubahan proyeksi ini terjadi menyusul rilis data tenaga kerja Amerika Serikat pada bulan Mei yang jauh lebih kuat dari perkiraan awal pasar. Para ekonom Goldman Sachs Group memproyeksikan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed batal memangkas suku bunga acuan pada tahun 2026 ini. Pasar tenaga kerja Amerika Serikat yang solid membuat The Fed yakini tidak perlu segera memangkas suku bunga untuk mengenjot pertumbuhan ekonomi. Goldman Sachs kini memperkirakan 2 kali pemangkasan suku bunga baru akan terjadi pada bulan Juni dan Desember 2027 mendatang. Jadwal terbaru ini resmi mundur dari prediksi awal mereka yang sebelumnya menargetkan pelonggaran moneter pada Desember 2026 dan Maret 2027. Kekuatan fundamental ekonomi ini bahkan sempat memicu spekulasi di kalangan investor obligasi bahwa Bank Sentral justru berpotensi menaikkan suku bunga sebesar 1/4 poin pada Desember 2026 nanti. Ekspektasi pasar tersebut muncul sebagai respon atas potensi lonjakan inflasi global akibat eskalasi perang di kawasan Iran. Namun para ekonom Goldman Sachs menilai peluang The Fed untuk menaikkan suku bunga masih sangat kecil karena tekanan inflasi saat ini diyakini hanya bersifat sementara. Kepala Ekonom Amerika Serikat Goldman Sachs David Miracle dalam catatan resminya menegaskan bahwa siklus inflasi saat ini tampaknya kurang mungkin menjadi sebuah tren yang berkelanjutan. Sebagai bentuk optimisme terhadap daya tahan ekonomi domestik, pihak Goldman Sachs juga merevisi turun perkiraan tingkat pengangguran Amerika Serikat. Angka proyeksi pengangguran untuk tahun ini resmi dipangkas menjadi 4,4% dari perkiraan sebelumnya yang berada di level 4,6%. Berbagai sumber IDX Channel. Suzuki Motor Corporation menargetkan kenaikan penjualan hingga 20% di kawasan Afrika dalam beberapa tahun ke depan. Informasinya